Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu sangat mengejutkan. Inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini ada The World. Kartu ketiga. Di sini kita punya Black Newman. Kartu keempat. Di sini ada Page of Cups. Dan kartu yang kelima, di sini kita punya The Lovers. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Hangman. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Swords. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sangat mengejutkan. Inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan jelas ya bahwa kamu akan temukan semangatmu kembali, di mana energi positif di dalam dirimu saat ini ataupun sebentar lagi akan semakin besar, akan semakin tumbuh. Dikarenakan ada sesosok, ada seseorang yang penuh dengan segala hal terbaik yang kamu inginkan selama ini ada pada sosok ini, dan dia segera menuju ke kamu. Tergambar jelas di sini bahwa dia benar-benar telah banyak membawa hal baik ke dalam hidupmu. Jelas kamu menjadi lebih bersemangat. Hari-harimu kembali berwarna. Ada motivasi untuk di dalam dirimu untuk benar-benar terus menjadi diri sendiri, terus melakukan yang terbaik, walaupun selama ini kamu begitu terpuruk, begitu hancur berkeping-keping dikarenakan hubungan asmara yang kamu jalankan selama ini gak ada yang berhasil. Orang-orang yang kamu temui ataupun orang pasangan ya yang ada di dalam hidupmu selama ini hanya bisa mempermainkanmu, hanya mampu menyakiti hatimu, hanya bisa membahagiakanmu untuk sesaat. Dikarenakan berbagai macam hal, ya, ada yang player, ada yang materialistis, ada yang hanya ingin memanfaatkan dirimu, dan ada yang gila untuk selingkuh. Jadi selama ini kamu benar-benar merasakan bahwa memang gak ada seorang pun yang mampu bahagiain aku kali ya. Nah, ini yang kamu pikirkan. Nah, tetapi ada hal baik di dalam dirimu. Di saat kamu begitu kecewa, begitu hancur, kamu berusaha untuk tetap tegar, untuk tetap menjalankan aktivitasmu dengan sangat baik. Nah, sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa sosok ini benar-benar ingin hadir ke dalam hidupmu. Benar-benar ingin menuju ke kamu dan membawa begitu banyak kebaikan untuk satu sama lainnya. Karena sesosok ini tergambar di sini, dia adalah seseorang yang dekat dengan kamu, yang berkegiatan dengan dirimu. Memang selama ini nggak kelihatan,
ya, bahwa dia menyukaimu, bahwa dia menyimpan perasaan terhadap dirimu. Tetapi di dalam diamnya, dia mencari tahu, ya, bagaimana kisah cintamu, bagaimana hubunganmu selama ini yang kamu jalankan. Dia cari tahu dari orang-orang terdekatmu, atau dari sosial media yang kamu miliki. Sehingga mungkin dia mulai merasa ada kesamaan, ada energi mirror antara kamu dan dia. Mungkin dia juga adalah orang yang pernah berpengalaman tidak baik di dalam hubungan asmara. Nah, ditambah melihat, dia tahu nih kamu kecewa, dia tahu kamu hancur. Tetapi kamu dengan cara berpikirmu, cara komunikasimu, caramu menyelesaikan permasalahanmu, caramu memperlakukan orang lain dengan cara dirimu sendiri. Nah, inilah yang membuat dia makin tertarik. Dan dia segera meyakinkan dirinya bahwa dia mampu nantinya, ya, untuk melengkapi dan menutupi segala kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi semenjak kehadiran ini, ya, kehadiran sesosok ini, memang gak bisa kamu pungkiri ada rasa optimisme kembali yang kamu rasakan. Kamu seperti bersemangat, seperti excited begitu ya. Karena apa? Karena yang selama ini kamu udah gak mikirin pasangan lagi, gak mikirin lawan jenis lagi, gak bakal ada yang bisa bahagiain kamu menurut kamu ya selama ini. Nah, semenjak kehadiran dia, kamu mulai berpikir lain. Oh, ternyata masih ada yang sukain aku dengan apa adanya diriku. Nah, dari situlah kamu terus ingin menjadi dirimu sendiri, menjadi pribadi yang semakin baik, sehingga mungkin nanti kamu akan benar-benar terkaget-kaget, terkejut-kejut atas apa yang terjadi nantinya di dalam kehidupanmu. Bisa saja hubungan ini akan membawa berkah, membawa kebahagiaan, membawa keberuntungan untuk satu sama lainnya. Karena dari awal komunikasi ini benar-benar positif, benar-benar saling membangun. Makanya kamu menjadi bersemangat dan dia pun semakin meyakinkan hatinya bahwa kamulah pilihan yang tepat untuk dirinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jelas ini menggambarkan sesosok ini. Dia adalah sosok yang benar-benar memiliki kematangan, memiliki kebijaksanaan dalam sikap, dalam pemikiran, maupun matang dalam finansial. Ditambah, dia adalah seseorang yang dekat dengan Sang Penciptanya. Dia orangnya religius, agamis, begitu ya. Dan dia tidak pernah sekalipun ingin memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Atau apapun yang dia inginkan, tentu dia dahulukan bertanya kepada Sang Penciptanya. Nah, inilah yang membuat dia menjadi seseorang yang begitu matang, begitu bijak. Makanya mungkin dia mampu kemarin, ya, beberapa waktu lalu, bisa keluar dari kelukaannya, dari kekecewaannya. Dan tentu sesosok ini, ya, tipe yang seperti inilah yang mungkin yang selama ini kamu inginkan. Karena mungkin kamu belum pernah bertemu dengan seseorang ataupun pasangan, ya, yang memiliki sisi religius yang baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The World. Nah, World, ya, adalah kemenangan. Nah, mungkin kamu akan segera memiliki duniamu kembali. Yang mana dulunya duniamu hancur, begitu sedih, begitu kecewa. Nah, semenjak kehadiran sosok ini, seolah kamu keep kembali. Kamu genggam kembali duniamu. Di sini ada keceriaan, ada kebahagiaan, ada semangat dan optimisme yang kamu rasakan kembali. Tak bisa kamu pungkiri setiap kamu terjaga di pagi hari. Seolah ada tujuan yang ingin kamu capai semenjak berkomunikasi, semenjak seseorang ini dekatin kamu. Nah, berarti ini sinyal yang baik, ya. Ini tanda bahwa hari-harimu, bahwa kehidupanmu ke depannya,
kalaupun nanti jodohmu dia, kalaupun nanti jadian, mungkin dialah yang terbaik untuk dirimu. Karena dengan baru saja berdekatan, baru saja PDKT, kamu sudah menjadi lebih baik. Kamu sudah merasakan perubahan besar di dalam kehidupanmu. Nah, makanya di sini menggambarkan the world, ya, dunia. Seolah kamu genggam kembali duniamu kembali. Yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, serta penuh dengan optimisme untuk terus melangkah maju. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Black Newman. Nah, memang ya, masih ada energi negatif ya di dekatmu ataupun di sekitarmu. Kenapa? Mungkin ini sangat wajar ya. Karena di saat kita dekat dengan seseorang, ya di saat kita berhubungan dengan lawan jenis begitu ya, tentu seperti teman, sahabat, keluarga, itu tentu mereka ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini menggambarkan masih ada yang meragukan sosok ini. Nah, jadi mungkin mereka karena mungkin perhatian ataupun sayang dengan dirimu. Makanya mereka ingatin, apa kamu yakin dengan dia? Apa kamu nggak takut kembali terulang kisah cintamu seperti yang lalu begitu? Nah, tetapi memang di sini tugas kamu untuk membuktikan kepada mereka bahwa sosok inilah yang paling tepat untuk dirimu. Karena di saat nanti mereka melihat kamu bahagia, kamu lebih baik, hidupnya lebih teratur, tentu mereka akan setuju dengan pilihan yang kamu tetapkan saat ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, benar kan? Ini keberuntungan. Ini menggambarkan keberkahan. Karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi meragukan, ya. Apa yang digariskan, apa yang ditetapkan oleh Sang Maha Penentu, yaitu Sang Pencipta. Jadi apapun yang dihadirkan ke dalam hidupmu, berusaha kamu terima dengan sangat baik. Kamu jalani sebaik-baiknya. Dan tentu kamu iringi dengan doa, kalau memang dia yang terbaik untukku, maka teruslah dekatkan aku dengan dirinya. Nah, tetapi kalau bukan dia yang terbaik, maka jauhkanlah kami. Nah, inilah yang membuat kamu akan nantinya semakin beruntung, semakin berkah, ataupun semakin hoki di dalam menjalani kegiatan-kegiatan. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini benar-benar memang menggambarkan ya energi mirror antara kamu dan dia. Kenapa? Karena ini menggambarkan orang ketiga. Yang dulunya kamu selalu disakiti karena ada orang ketiga. Nah, mungkin sosok ini juga begitu. Dia mungkin pernah merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana kecewanya diabaikan oleh pasangan dikarenakan pasangan lebih memilih orang lain. Nah, dengan inilah mungkin akan terbangun komunikasi yang baik. Kalian akan mungkin merasakan satu circle, ada energi yang sama begitu. Makanya ini juga selain ada orang ketiga, ini juga menggambarkan ada komunikasi yang akan terbangun dengan sangat baik antara kamu dan sesosok ini. Karena mungkin banyak kesamaan yang nanti akan bisa di-sharing, diceritakan begitu ya. Nah, jadi dengan berangkat dari luka hati yang sama tentu, ya antara kamu dan dia akan memiliki komitmen untuk tidak lagi memberi luka ataupun merasakan luka seperti yang pernah kalian rasakan di masa lalu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya The Hangman. Nah, jelas ini adalah perubahan ya dari cara kamu memandang sesuatu, dari caramu melihat ya segala yang terjadi di dalam hidupmu, mulai ya kamu mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang positif. Dan perubahan ini terjadi, tak bisa kamu pungkiri, memang salah satu faktornya karena kehadiran seseorang ini. Yang dulunya kamu pesimis, nggak lagi peduli dengan lawan jenis, karena mereka selalu nyakitin kamu. Nah, setelah hadirnya dia, kamu mulai nih
ya, menjadi dirimu sendiri, mulai berdandan, mulai tampil menarik, ya, mulai kamu memikirkan dia dari waktu ke waktu. Dan ini perubahan yang sangat positif, ya, karena kamu nggak lagi pesimis terhadap hubungan asmara. Kamu semakin optimis kalau dia nantinya memang ditakdirkan menjadi jodohmu, maka akan ada kebahagiaan dan akan ada keberkahan di dalam hubungan ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Virgo, sahabatku, dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan bertemu dengan seseorang yang terbaik. Seseorang yang benar-benar kamu inginkan dan karakternya benar-benar sesuai dengan kriteriamu. Sehingga di saat satu sama lainnya mampu menutupi, melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka akan banyak kebahagiaan dan kenyamanan yang akan kamu temukan kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.